pernah berakhir dalam hidup kita. Haleluya. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, dulu, sekarang, dan selamanya. Mari sama-sama katakan pujian ini. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir,
kasih Tuhan. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami Bapa. Kami tak dapat membalas segala apa yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab itu Tuhan, ini hidup kami, ini hati kami Tuhan. Kami mau serahkan sepenuhnya hanya kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa kami yang setia Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih yang telah kami terima dari-Mu Tuhan, yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan kami yang setia dalam kehidupan kami, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Mari dengan sungguh hati kita angkat pujian ini. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa kami membalas cinta-Mu Tuhan? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Amin Tuhan, biar ini menjadi iman kami kepadamu Tuhan. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang
menghidupi lagi, menyembah Tuhan, meninggikan namanya, meninggikan Raja di atas segala raja. Haleluya, Jesus. Kami berseru kepadamu, terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang ajaib, Yesus Tuhan. Kau Raja segala raja, Kau Allah yang ajaib. Terima kasih Yesus buat segala kebaikan-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami tak dapat membalas kasih-Mu Yesus. Kau pulihkan setiap kami, Kau sumber kekuatan. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Kami terima Tuhan, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Biarlah ini menjadi iman kami kepadamu Yesus. Haleluya, kuasa-Nya ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, shalom jemaat Tuhan CLC Donggala. Izinkan saya menyapa untuk semua jemaat Tuhan dimanapun saudara berada saat ini. Selamat tahun baru. Kita bersyukur saudara, kita boleh ada di hari pertama di tahun ini. Dan kami percaya semua jemaat CLC Donggala mengalami sukacita, berkat-berkat Tuhan, dan kita semua sehat di dalam Tuhan. Untuk itu hari ini ibadah hari ini akan dilayani oleh gembala senior kita, Pendeta Dr. Jenny Toding. Mari siapkan hati kita untuk kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita mempersiapkan persembahan syukur kita untuk kita memberi yang terbaik bagi Tuhan hari ini. Dan sebagai informasi, sepanjang bulan ini, sepanjang bulan Januari, gereja kita seperti biasanya membuka persembahan buah bungaran, saudara. Mari siapkan yang terbaik bagi Tuhan. Saya sangat excited sekali saudara untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan sepanjang bulan ini saudara. Buah bungaran, apa itu buah bungaran? Keluaran 34 ayat 26 berkata seperti ini: yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan, saudara. Yang terbaik kita berikan itu kita bawa di rumah Tuhan, saudara. Apa itu buah bungaran, saudara? Bilangan 18 ayat 12 katakan seperti ini: segala yang terbaik dari minyak dan segala yang terbaik dari anggur, dari gandum, yakni yang sebagai hasil pertamanya dipersembahkan kepada Tuhan. Hasil pertama kita, saudara, kita persembahkan itu untuk Tuhan. Itu akan jadi benih sepanjang tahun ini untuk kita taruh, kita persembahkan di rumah Tuhan. Dan saudara akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan, penyediaan Tuhan ada atas kita. Dan mari sama-sama kita menghidupi visi tahun ini, dimurnikan
untuk bertumbuh, saudara. Kita siap dimurnikan dan kita bertumbuh bersama-sama. Mari siapkan semua yang terbaik bagi Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh gembala senior kita. Untuk itu, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang akan memberikan persembahan syukur Tuhan hari ini. Engkau memberkati mereka semua yang menyiapkan persembahan persepuluhan, menyiapkan buah bungaran untuk bulan ini, Tuhan. Engkau Allah yang akan memberkati kehidupan mereka semua, Tuhan. Dan saat ini, Tuhan, kami akan dengar firman Tuhan. Kami buka hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu, Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, kami percaya Engkau, Tuhan, tidak dibatasi oleh tempat, keadaan di mana kami ada saat ini, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua, khususnya bagi gembala, para pelayan Tuhan, dan jemaat Tuhan Gereja Betel Indonesia CLC Donggala. Saya mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2022, dan selamat kita memasuki tahun 2023. Puji Tuhan. Saudara-saudara, tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah bersiaplah dan tetap kuat dalam masa pemurnian gereja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tahun 2023 ini masih misterius bagi kita sebagai manusia. Tidak ada satu manusia yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi pada tahun 2023. Setiap tahun berganti. Ada saja tahun di mana kita terkejut dengan hal-hal yang terjadi. Itulah kita sebagai manusia, kita tidak tahu apa yang akan terjadi pun tahun 2023. Namun saudara-saudara, saya mau menyampaikan kepada kita semua sesuai dengan apa yang tertulis dalam firman Tuhan, yaitu dalam nubuatan Tuhan Yesus di dalam Injil Matius 24 ayat 1 dan seterusnya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus sudah menyampaikan bahwa ada gempa bumi di mana-mana, ada kelaparan, ada penyiksaan-penyiksaan, khusus penyiksaan untuk umat Tuhan, dan juga munculnya nabi-nabi palsu. Dan ini saudara-saudara bukan hanya terjadi beberapa abad yang lalu, tetapi ini pun sedang terjadi dan digenapi sampai pada saat ini dan akan seterusnya. Karena firman Tuhan harus digenapi. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 17, firman Tuhan berkata, dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang bertahan sampai ke akhir, orang yang melakukan kehendak Tuhan, akan kekal selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa menyangka tahun 2018 ada gempa yang hebat di Palu. Ada 3 jenis gempa, tsunami, dan likuifaksi. Baru-baru ini 2022 terjadi gempa yang cukup dahsyat di Cianjur dan menelan begitu banyak korban, ratusan korban, dan mungkin kerugian materi mungkin puluhan miliar. Saudara kita di Palu, ya, ribuan orang yang mati, dan kerugian itu luar biasa. Saudara-saudara, siapa juga menyangka ketika kita memasuki tahun 2020, dunia dilanda dengan bala sampar COVID-19 dan telah menelan korban puluhan juta orang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pandemi terjadi di hampir semua negara di dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua yang sudah dan sedang terjadi, yang diizinkan oleh Tuhan untuk kita manusia di dunia ini untuk mengalaminya, itu berarti bukan tanpa maksud dari Tuhan. Pasti semua yang Tuhan izinkan terjadi itu semua punya tujuan yang dilakukan Tuhan bagi setiap manusia, khususnya sebuah peringatan
dan penggenapan firman Tuhan bagi semua manusia dan juga bagi kita sebagai orang percaya. Ini juga adalah satu pertanda bahwa manusia, khusus bagi orang percaya, supaya kita pegang firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu tidak pernah salah. Ini juga satu pertanda masa pemurnian gereja, masa pemurnian umat Tuhan yang akan terus berlangsung seiring dengan tanda-tanda zaman yang kita lihat dan kita rasakan saat ini dan yang akan terus dirasakan oleh setiap umat manusia. Saudara-saudara, oleh karena itu ada 3 hal yang Tuhan mau sampaikan bagi kita. Hal yang pertama, pekalah dengan situasi yang sedang terjadi. Pekalah dengan situasi yang sedang terjadi di dunia kita ini. Saudara-saudara, mari kita baca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 54 sampai ayat yang ke-57. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya adalah menilai zaman. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapa kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengajaran Tuhan Yesus ini ditunjukkan ketika ada begitu banyak orang yang datang berkumpul untuk mendengarkan ajaran Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengajar supaya orang-orang yang datang mendengarkan firman Tuhan, termasuk murid-muridnya, termasuk orang-orang yang sudah percaya Yesus, agar supaya mereka menjadi orang-orang yang bijak, orang-orang yang dapat menilai situasi atau zaman yang sedang terjadi, dan kemudian mereka bisa memutuskan sesuatu itu dengan benar, dapat memutuskan tindakan-tindakan atau perbuatan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara membaca di ayat-ayat sebelumnya dalam Injil Lukas 12 ini, di dalam ayat 35 sampai 36, saudara bisa baca nanti. Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengajar tentang kewaspadaan. Kewaspadaan ini ibarat orang yang sedang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan. Kemudian jika tuannya itu datang dari perkawinan, saudara, dan kemudian dia mengetuk pintu rumahnya, maka orang-orang yang ada di rumahnya itu akan segera membuka pintu. Itu ibarat seperti itu, saudara-saudara. Karena itu di dalam ayat 37a di dalam Injil Lukas 12, Yesus berkata, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Saudara-saudara yang Tuhan mau ingatkan kepada kita, yang pertama, pekalah dengan situasi yang terjadi, agar supaya kita bisa menilai seperti apa keadaan atau zaman yang sedang terjadi ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan hal yang kedua yang firman Tuhan mau sampaikan kepada kita di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hal yang kedua yang firman Tuhan mau sampaikan kepada kita semua, bahwa kita harus mempergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara-saudara, kita harus menyadari
ketika kita bisa menilai zaman ini, maka kita akan melihat bagaimana hari-hari ini bukan lebih baik, tetapi hari-hari akan semakin jahat. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-10. Ada banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menjatuhkan, saling menyerahkan, dan saling membenci. Saudara-saudara, pada hari-hari ini akan terjadi kemurtadan dan orang-orang akan saling menyalahkan dan saling membenci. Dan kita melihat kenyataannya memang seperti itu. Dan di dalam ayat 12 sampai 13 di dalam Injil Matius 24, Yesus juga mengingatkan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan atau kejahatan, maka kasih orang banyak itu menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus sudah menyampaikan dan sudah menubuatkan ini. Alkitab juga sudah menulis. Itulah sebabnya saudara-saudara, kita harus sadar, pergunakanlah waktu sebaik-baiknya. Karena situasi dunia ini semakin jahat, sama seperti apa yang dialami oleh Nuh pada saat sebelum Masehi. Dan ini juga yang sedang terjadi dalam keadaan kita. Akan banyak orang akan kehilangan kasih sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Akan banyak orang yang kasihnya menjadi dingin. Saudara-saudara, karena kehilangan kasih atau kasih sudah menjadi dingin, ada banyak orang, termasuk orang-orang percaya, termasuk orang-orang Kristen, banyak yang jatuh di dalam dosa. Ya saudara-saudara, mereka saling menyalahkan, mereka saling membenci. Ini menunjukkan ada keegoisan yang luar biasa dalam kehidupan manusia, termasuk dalam kehidupan orang Kristen. Dan kenyataannya ada banyak orang Kristen juga yang murtad, yang tinggalkan Yesus. Saudara, ada banyak orang juga percaya, bahkan termasuk hamba-hamba Tuhan, murtad saudara, dan jatuh di dalam dosa. Ini terbukti saudara, ini telah menjadi kenyataan pada hari-hari ini. Itulah sebabnya saudara, Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Matius 24 tadi, ayat yang ke-13, hanya orang yang bertahan sampai ke akhir, dialah yang akan diselamatkan. Terbukti lagi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Matius 7 ayat 21. Bukan semua orang yang berseru aku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya hal yang kedua firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita semua, termasuk saya, hamba-hamba Tuhan, bahwa hari-hari ini adalah jahat. Karena itu pergunakanlah waktu yang ada. Bagaimana kita mempergunakan waktu yang ada? Saudara-saudara, hal yang ketiga, Efesus 5 ayat 17, firman Tuhan berkata demikian, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara-saudara, dalam situasi yang semakin mengkhawatirkan, dunia bukan semakin baik tetapi semakin jahat. Hal yang ketiga yang firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita semua, jangan kamu bodoh. Karena orang bodoh itu tidak akan mengerti firman Tuhan. Karena itu jangan kita bodoh. Jadilah orang pintar, jadilah orang bijak, dan usahakan untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Saudara, untuk mengerti kehendak Tuhan itu harus diusahakan. Seperti ketika kita harus bekerja keras untuk mendapatkan apa yang kita rindukan, apa yang kita harapkan untuk kehidupan kita, supaya kita bisa hidup layak, supaya kita bisa menyekolahkan anak, supaya kita bisa mempertahankan kehidupan kita. Kita harus bekerja keras. Seperti itulah yang firman Tuhan mau ingatkan kepada kita. Jangan sampai kita bodoh, ya. Pergunakan waktu yang ada dan usahakan untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Karena saudara, saya harus jujur, ada banyak orang Kristen yang merasa sudah puas. Dia sudah terdaftar di dalam satu gereja, dia sudah merasa puas, apalagi dia sudah melayani. Tetapi untuk mengerti firman Tuhan bagi dia tidak penting. Itu urusan pendeta, itu urusan orang-orang yang berkhotbah. Saudara-saudara, siapa bilang seperti itu? Firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa kita harus mengusahakan supaya kita mengerti akan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita semua, kekristenan itu bukan agama. Karena tidak ada satu agama di dunia ini yang bisa menyelamatkan manusia, termasuk agama Kristen. Kalau kita hanya sekedar beragama, oh kita sudah puas, kita sudah jadi orang Kristen, sudah terdaftar dalam salah satu gereja, kita sudah melayani, saudara, tetapi kita tidak mengerti firman Tuhan, kita tidak mengerti kehendak Tuhan, maka itu menjadi pertanyaan yang besar. Apakah kita akan tergolong seperti apa kata Tuhan Yesus dalam Injil Matius 7 ayat 21 tadi? Bukan semua orang yang berseru aku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Saudara-saudara, saya katakan tadi bahwa kekristenan itu tidak menyelamatkan, karena kekristenan bukan agama, tetapi kekristenan itu berbicara soal relasi, soal hubungan kita dengan Tuhan, dan soal hubungan kita dengan sesama. Di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40, Tuhan Yesus berkata, karena Yesus ditanya oleh orang Farisi, oleh ahli Taurat, Guru, hukum manakah yang terutama, hukum mana yang terpenting dalam kitab Taurat, dalam hukum Taurat? Kemudian Yesus berkata, hendaklah engkau mengasihi Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena kedua hukum inilah tergantung, dua hukum, ya, tergantung dari dua hukum yang penting, yaitu kitab Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, relasi kita dengan Tuhan dan sesama kita, saudara-saudara, itu hanya bisa terjalin ketika kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena kasih itu harus tercermin juga dalam kehidupan dengan hubungan kita dengan sesama kita. Saudara-saudara, mengasihi Tuhan itu akan tercermin dengan bagaimana kita mengasihi sesama kita. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kekristenan itu berbicara soal relasi atau soal hubungan kita dengan Tuhan dan sesama kita. Jadi saudara-saudara, relasi kita dengan Tuhan dan sesama itu harus bisa terjalin ketika kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Artinya kita harus menyediakan waktu kita untuk belajar firman Tuhan. Saudara, bagaimana kita belajar firman Tuhan? Kita membaca firman Tuhan. Jangan Alkitab hanya jadi pajangan di rumah, tetapi kita baca firman Tuhan, kita mendengar firman Tuhan. Saudara, bukan hanya melalui online saja atau live streaming, tetapi firman Tuhan juga menghendaki supaya kita bisa hidup dalam persekutuan bersama-sama dengan umat Tuhan. Itulah pentingnya Tuhan menghendaki supaya ada tempat ibadah, supaya kita bisa berada bersama-sama dengan umat Tuhan lain, supaya kita bisa diajar untuk kita mengerti akan firman Tuhan. Yesus pun, dia selalu berada di dalam bait Allah. Di sana dia mengajar orang banyak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roma 10 ayat 17 firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana kita tidak mau mendengar firman Tuhan? Kita hanya merasa puas. Kita sudah menjadi orang Kristen, kita sudah ada seminggu sekali, sebulan sekali masuk ke gereja.
Tetapi bagaimana kita bisa mengerti akan firman Tuhan? Saudara-saudara, hubungan kita dengan Tuhan itu akan menjadi kekuatan bagi kita. Iman kita bisa kuat sehingga kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus menyediakan waktu kita untuk kita belajar mendengar firman Tuhan, kemudian kita bisa merenungkan dan juga melakukannya. Menyediakan waktu untuk belajar firman atau untuk bersekutu dengan Tuhan, itu berarti kita menyediakan waktu juga untuk berdoa. Kita minta hikmat dan kekuatan Roh Kudus, agar supaya Roh Kudus itu bisa memberikan kita penerangan, hikmat, pencerahan, supaya kita bisa mengerti firman Tuhan. Saudara-saudara, hanya firman Tuhan yang membuat kita, hanya Roh Kudus yang bisa memberikan kita pengertian, supaya kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka iman kita akan terus bertumbuh dan kita tidak mudah jatuh. Kalau kita mengerti firman Tuhan, kita selalu punya hubungan dengan Tuhan, maka kita akan peka dengan situasi yang terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah 3 hal yang firman Tuhan mau sampaikan. Dan kesimpulannya, saudara, mari kita baca di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 17 sampai ayat 18. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Ayat 18, dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Saudara-saudara, firman Tuhan katakan bahwa penghakiman itu dimulai pertama-tama pada rumah Allah. Penghakiman itu dimulai pada umat Tuhan sendiri, pada gereja Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penghakiman di sini dalam bahasa aslinya bisa berarti pemisahan atau juga pemurnian, penampian. Saudara-saudara, kita sedang mengalami pemurnian, kita sedang mengalami pemisahan, dan itu akan didapati 3 hal orang yang mengaku Kristen. Pertama, orang benar. Orang benar dikatakan tadi di dalam ayat yang kita sudah baca, hampir-hampir tidak diselamatkan, tetapi mereka diselamatkan. Artinya orang benar itu akan berjuang dan bertahan dalam situasi sulit. Kelihatannya mereka itu tidak mampu untuk bertahan. Kelihatannya mereka itu jatuh, tetapi mereka segera bangkit dan kembali mereka setia sama Tuhan. Itu orang benar. Dia akan bertahan, saudara. Ya, itulah sebabnya kalimatnya berbunyi hampir-hampir tidak diselamatkan. Jadi untuk mendapatkan keselamatan itu, kita perlu kekuatan ekstra dari Tuhan, dari Roh Kudus, karena kita mengerti firman Tuhan. Itulah orang benar. Dan yang kedua, terjadi pemisahan, yaitu orang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang tahu tentang firman, orang yang kenal siapa Yesus itu, tetapi tidak pernah hidup dalam pertobatan. Mereka mungkin saja mereka berKTP Kristen, mungkin saja mereka masuk di gereja, tetapi kehidupan mereka tidak mencerminkan kasih Kristus. Mereka seenaknya berbuat apa yang mereka inginkan. Itulah orang fasik, tidak pernah sampai pada pertobatan yang sungguh. Dan kemudian orang berdosa. Orang yang berdosa mungkin saja ada di dalam gereja, mereka pun bisa berKTP Kristen, tetapi hatinya tidak percaya kepada Yesus. Mereka tidak sungguh-sungguh mempercayai akan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemurnian akan terjadi, sehingga akan ada 3 jenis atau 3 kelompok
orang benar, orang fasik, dan orang berdosa. Pertanyaannya saudara-saudara, saudara berada di mana? Kita berada di mana? Apakah kita tergolong orang benar ketika pada akhirnya akan ada pemisahan yang terus berjalan? Apakah kita tergolong orang fasik? Ataukah kita tergolong orang yang berdosa? Saudara-saudara, jangan jadi orang Kristen hanya KTP atau hanya merasa puas karena kita sudah menjadi orang Kristen. Tetapi jadilah orang Kristen yang mengerti kehendak Tuhan. Jadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita untuk kita menjalani tahun 2023. Karena firman Tuhan atau Tuhan Yesus berjanji, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Dia tahu apa yang harus dia lakukan bagi setiap orang benar, bagi orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Awal dari tahun 2023 kami baru saja jalani, baru saja kami melangkah. Tapi kami bersyukur bahwa Tuhan sudah mengingatkan kami sehingga kami dapat menjalani tahun 2023 yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami dengan berpedoman pada firman Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di Gereja Betel Indonesia CLC Donggala, dan berkati juga mungkin ada orang-orang di sekitar yang mendengarnya. Tuhan tolong agar kami sungguh-sungguh menjadi orang yang bijak, yang bisa menilai zaman, dan kami bisa mengerti akan apa yang harus kami lakukan seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang terus membimbing kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat tahun baru untuk semua jemaat GBI CLC Donggala. Sebuah sukacita kita bisa masuki tahun 2023. Saya percaya semua bukan karena kuat dan gagah kita bersama, tapi semua karena anugerah daripada Tuhan. Mari kita masuki tahun 2023 ini, kita jalani bersama dengan Tuhan sebagai Allah Immanuel. Tema tahun kita yang baru ini yaitu Purified to Grow. Kita mau untuk dimurnikan, untuk bertumbuh menjadi dewasa. Untuk itu, marilah kita belajar menjadi pribadi-pribadi yang mau dimuridkan oleh Tuhan lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saya percaya semua diberkati lewat firman Tuhan yang kita sudah dengarkan bersama. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Bapa untuk tahun yang baru yang kami mulai jalani hari ini. Kami minta Allah Immanuel bersama dengan kami. Kami minta Engkau tidak pernah melepaskan tangan-Mu dari kehidupan kami. Sehingga apapun yang kami jalani dalam hidup kami sungguh-sungguh menyadari kami penuh kerendahan hati untuk menerima setiap kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami mau dimurnikan untuk menjadi dewasa sehingga keserupaan dengan Tuhan terus menjadi bagian hidup kami bersama-sama. Roh Kudus mampukan kami. Roh Kudus yang akan menolong kami sehingga kami Engkau dapati sungguh-sungguh setia dan mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bapa, pada hari ini Tuhan, kami sudah diberkati dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi setiap jalan-jalan kami. Dan di akhir ibadah ini Tuhan, kami terus berdoa buat saudara-saudara kami, teman-teman kami dimanapun mereka berada. Mungkin ada yang keluar kota, mungkin ada yang sementara dalam perjalanan pergi ataupun kembali. Kami minta perlindungan penyertaan Tuhan ada bersama dengan mereka, sehingga pada hari Minggu depan kami bersama-sama boleh berjumpa, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami mulai menjalani tahun yang baru bersama keluarga kami dengan hati yang bersuka cita karena Tuhan. Saudara yang kekasih, mari buka kedua belah tangan-Mu, mari terima berkat yang baru daripada Tuhan.
Tuhan yang akan memberkati kehidupanmu. Tuhan yang menyinari engkau dengan kasih serta kebaikannya. Setiap janji-janji Tuhan menjadi bagian hidupmu. Engkau menjalani hari-hari sepanjang tahun yang baru ini. Benar-benar penyertaan Tuhan nyata bagimu. Dalam pikiran, kehendak, dan setiap apa yang kita lakukan, kami percaya Tuhan yang akan mampukan kami untuk menjadi pemenang mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami terima berkat Tuhan. Yang percaya terima berkat Tuhan dengan iman, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, selamat bersukacita bersama semua keluarga. Mari kita membangun keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan dan bersukacita karena Tuhan. Shalom.